Baik. Ada beberapa materi saya yang overlap ya dengan pembicara-pembicara di hari pertama ya. Saya lihat tadi ada topiknya yang sedikit overlap. Saya diberi mandat untuk menyampaikan tentang bagaimana sih kita menghandle bayi ELBW di NICU. Nah, untuk memudahkannya, kita samakan dulu persepsi bayi ELBW atau kita sebut bayi berat lahir amat sangat rendah dalam manajemennya, bukan hanya di NICU-nya saja. Kalau mau bayinya itu berhasil, maka kita harus tahu kita akan membagi outline-nya bagaimana mulai dari di ruang bersalin atau di kamar operasi, kedua saat transport, dan ketiga di unit neonatal. Oke, sekarang kita samakan dulu persepsinya. Saya yakin ini sudah dibahas oleh pembicara kemarin, tapi mohon maaf kalau apabila saya ada sedikit mengulang. Jadi kalau kita bicarakan yang namanya ELBW, extremely low birth weight, atau bahasa Indonesianya bayi berat lahir amat sangat rendah, maka itu adalah bayi-bayi yang lahir di bawah berat lahir 1000 gram. Nah, ya. Nah, kita ketahui kelompok bayi ini, BBLASR ini bukan kelompok yang homogen. Dia bisa kita klasifikasikan jadi dua, BBLASR dengan ekstrim prematur, ya, jadi ekstrim prematur, tapi dia masih sesuai masa kehamilan, atau bayi yang dengan pertumbuhan janinnya terhambat, kecil masih kehamilan, tapi belum tentu dia ekstrim prematur gitu ya. Jadi kalau kita ketemu BBLASR bisa dia kombinasi dengan ekstrim prematur ya, tapi bisa juga usia gestasinya lebih besar sehingga biasanya ini didapatkan dari ibu-ibu dengan janin yang pertumbuhannya terhambat. Nah, untuk lebih mudahnya, semakin kecil berat lahirnya, semakin kecil usia kehamilannya, maka tingkat kematiannya atau mortalitasnya justru dia akan meningkat. Nah, kenapa sih kita tadi saya sampaikan kalau kita ingin mempunyai bayi prematur kita itu bagus gitu ya, maka nggak bisa kuncinya tuh baru kita dimicu. Kuncinya itu harus dari awal saat janinnya diputuskan untuk terminasi kelahiran. Nah itu tuh kita harus bisa mempersiapkan dengan baik karena kalau tidak bisa mempersiapkan dengan baik, kita akan terhambat untuk mencapai the first golden hour. Nah, kenapa penting the first golden hour? Uh, Jangan kemana-mana, tetap fokus. Nanti saya akan bahas di slide-slide berikutnya ya. Oke. Jadi kita ketahui bahwa ada transisi kehidupan dari dalam kandungan atau intrauteri ke ekstrauteri. Pada transisi ini akan ada utamanya tuh ada perubahan fisiologis itu dua hal yang paling penting yaitu harus dia segera bernafas dan jantung harus memompa darah ke seluruh tubuh atau kita sebut akan ada perubahan sistem di pernapasan dan kardiovaskular. Namun sayangnya pada kelompok BBLASR adaptasi ini relatif masih imatur ya sehingga transisinya tersebut itu bisa belum tentu berlangsung dengan baik. Selain itu, semakin muda bayinya, semakin kecil beratnya, masalah utamanya juga adalah hipotermi. Dan ini yang kita upayakan untuk mencapai kondisi the first golden hour, sehingga hal ini akan berpotensi meningkatkan survival dari bayi tersebut. Nah, kita tahu bahwa di dalam kandungan, di lingkungan yang kadar oksigennya rendah, gitu, dia harus transisi keluar, ya, dia harus transisi keluar, dia akan melewati dan dia harus adaptasi dengan sendirinya. Tapi bila transisi ini tidak berlangsung dengan baik, maka akan terjadi kondisi berkepanjangan yaitu kondisi hipoksia yang nantinya dia akan berdampak terjadinya kondisi hipoksemia bradikardi dan ini akan memicu untuk terjadinya perdarahan di otak dan akhirnya akan meningkatkan kematian. Nah, bagaimana caranya kondisi ini kita bisa mendapatkan kondisi yang normal-normal saja gitu, konsol normal-normal saja dan bayinya bisa survive. Tapi kita tidak mau bayi tersebut menjadi sesuatu yang berlebihan. Berlebihan, dia akan menjadi hiperoksia, dia akan bikin stres oksidatif dan ini justru bisa memiliki dampak baik jangka pendek ataupun jangka panjang. Nah, kita harus tahu dulu ya, kenapa sih nggak boleh gitu resusitasinya main-main gitu karena Profitnya kemarin pasti juga mengajarkan resusitasi, tapi konsepnya fisiologinya adalah begitu bayi tersebut melewati jalan lahir dan dia keluar gitu ya, dia lahir ke dunia ini dia harus mandiri. Mandiri yang utama adalah pernapasan yang kita bisa lihat di sini. Begitu dia konsep pernapasan yang pertama gitu dia membutuhkan pressure yang cukup tinggi ya. Pressure yang cukup tinggi sampai paru-parunya terbuka dan ini pressure-nya nanti gradual akan bisa turun gitu ya.
Nah, yang untuk mempertahankan ini dibutuhkan surfaktan yang kita ketahui pada bayi prematur fungsinya masih belum berfungsi dengan baik ya, jumlahnya juga masih belum cukup dengan baik, sehingga inilah yang akan berpotensi kolaps dan menyebabkan transisi yang harusnya berlangsung normal menjadi gangguan adaptasi. Nah, saya akan mulai dengan kasus ya. Kasus apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan bila kita ketemu akan ada calon kelahiran ibu usia 26 minggu ya. Ini biasanya sering itu adalah kasus-kasus seperti ini. Jadi usia kehamilannya 26 minggu gitu ya, ibunya preeklamsi ya, hamil pertama gitu ya. Diputuskan untuk terminasi karena ibunya preeklamsi berat. Nah, saat dilakukan mau diterminasi, ibunya baru mendapatkan satu dosis pematangan paru 1 jam sebelum persalinan. Nah, ini kita harus tahu dulu terlebih dahulu ya. Kalau kita memberikan pematangan paru, bukan hanya diberikan atau tidak, tapi efektivitas itu bergantung apakah ini sudah selesai full dosisnya, gitu ya. Full dosisnya sudah selesai atau belum. Ketuban saat itu belum pecah, USG maternalnya didapatkan beratnya itu bayinya jadinya 720 gram ya, CTG kategori 2. Nah, begitu kita mendapatkan bayi ini, mendapatkan berita kelahiran ini, betul kita akan mempersiapkan NICU. Apakah tapi cuma mempersiapkan NICU gitu ya? Sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan? Oke, kita akan bahas step by step. Kalau seandainya saya menerima kelahiran seperti ini, apa yang pertama kali harus saya lakukan? Oke, kita akan mulai ya. Maka kita harus punya strategi gitu. Mau diapain bayinya gitu ya. Nah ini memang sih spesifik untuk kelompok bayi yang sangat kecil dari 2 sampai 23 minggu, tapi saya rasa ini bisa untuk bayi-bayi IPREM ya. Yang pertama adalah sebelum lahir kita sudah harus mempersiapkan amunisi kita ya, kita harus bentuk tim resusitasi, bukan cuma kita bentuk tim saja, tapi dilakukan briefing ya. Kemudian hal sederhana, mudah, tapi kadang-kadang sulit untuk dilakukan, padahal penting sekali, yaitu adalah gunakan daftar tilik. Daftar tiliknya seperti apa nanti akan saya jelaskan. Kemudian kita edukasi orang tua. Termoregulasinya kita sudah tahu bahwa pada kelompok bayi tersebut kita tidak akan mengeringkan bayinya, tapi kita langsung menutup dengan plastik ya untuk menghemat waktu. Kalau kita memakai radiant warmer ya di ruang bersalinnya tersebut, kita minta suhu ruangannya itu jangan terlalu dingin. Kalau bisa sekitar 21 sampai 25 ya. Ini cukup rentang suhunya cukup luas ya. Saya berikan 21 sampai 25 ya. Nah, kalau seandainya kita meresusitasi menggunakan humidifikasi, emangnya bisa gitu ya? Bisa, kita bisa resusitasi dengan humidifikasi ya. Nanti saya kasih contoh gambarnya. Itu atur suhu di chambernya itu adalah sekitar 36 sampai 37. Nah, uh, bagaimana dengan pertimbangan delay cord clamping? Berapapun usia kehamilannya, kalau dia membutuhkan resusitasi aktif, maka kita tidak mengerjakan delay cord clamping. Ya. Nah, bagaimana pertimbangan untuk bantuan pernafasannya? Biasanya kalau 22 minggu itu diintubasi, kalau 23 minggu kemungkinan besar mainnya masih diintubasi, tapi 24 minggu ke atas belum tentu diintubasi, bisa-bisa kita masih cukup menggunakan ventilasi yang non-invasif. Nah, penting juga untuk mempersiapkan ETT gitu ya. ETT kalau di bawah 1 kilo kita tahu ukurannya adalah 2,5, dengan semakin kecil kita akan butuh sekitar ukuran 2 mm. Dan pastikan ETT-nya yang uncuff ya. Nah, bagaimana untuk PIP-nya? Kita tahu kalau bayi cukup bulan kita akan bermain di angka 25 sampai 30, tapi kalau untuk bayi-bayi yang kecil seperti ini maksimum kita memakai di 20 cm air. Oke. Okay? Nah, kalau kita pakai pasien diintubasi terus dia butuh ventilator gitu ya, volume tidak rata-rata kita akan mulai di 4,5 sampai 5 ml per kilo dengan fraksi oksigen. Sepakat untuk di bawah 35 minggu kita akan mulai dari 30% ya. Ini bisa dibaca aturan ventilasinya kalau seandainya dia butuh baik yang konvensional ataupun yang kita menggunakan HFO dengan target saturasinya adalah 90 sampai 92%. Nah, bagaimana surfaktan kita menganut early rescue ya, bukan profilaksis, early rescue ini dikerjakan dalam usia 2 jam. Dan jangan lupa setelah selesai melakukan resusitasi, selalu lakukan kembali debriefing yang dengan tujuan utamanya adalah
meningkatkan kita menyadari apa yang sudah dilakukan dan kita mengetahui apa yang harus diperbaiki lagi. Nah, uh, bagaimana prakteknya di center yang saya kerjakan gitu ya? Kami mengadop ini dari Canberra ya, dibuat oleh Dr. Tejasvi. Kami minta izin untuk memodify bagaimana daftar tilik itu kita pakai yang sesuai dengan kearifan lokal ya, bahasanya kita kan selalu kearifan lokal ya. Nah, jadi bagaimana kita menggunakan daftar tilik untuk penanganan bayi baru lahir ekstrim prematur. Daftar tilik ini bertujuan agar tidak ada yang terlewatkan ya. Ini awalnya ini awalnya berupa hibah operasional dan saat ini sudah menjadi standar prosedur untuk dikerjakan di unit kami ya. Dari daftar tiliknya tersebut kita akan membagi menjadi kelompok persiapan persalinan saat tiba pertama kali dan yang dikerjakan di NICU hingga 72 jam ke depan ya. Yang penting di sini adalah kita harus mention tenaga kesehatan yang hadir saat resusitasi gitu, karena untuk memastikan memang orang-orang tersebut capable untuk melakukan resusitasi tersebut gitu ya. Kita akan bahas satu persatu nanti setelah slide ini. Oke. Nah, dari daftar tilik ini bukan dikerjakan retrospektif, tapi dikerjakannya mulai dari kita mendapatkan konsul dari Opjin. Oke. Nah, tujuan dari kita menggunakan daftar tilik ini bukan hanya untuk perbaikan pelayanan, tapi supaya terpenuhi the golden hour ya, supaya kita bisa mencapai the golden hour. Nah, supaya bisa mencapai the golden hour, selain kita menggunakan daftar tilik, maka kita harus tahu dulu bandelnya the golden hour itu apa. Nah, bandelnya the golden hour tadi diterjemahkan daftar tilik, tapi secara ringkas kita bisa lihat bahwa kita mulai dari counseling dan briefing team, tentukan apakah akan dilakukan DCC atau tidak, bagaimana cara mencegah hipotermi, kita akan memakai tunjangan bantuan respirasi apa, bagaimana untuk support kardiovaskularnya, berikan early nutrisi ya, kemudian bagaimana melakukan pencegahan infeksi, pemeriksaan laboratorium sesuai indikasi, dan komunikasi dengan keluarga. Kalau kita tidak menggunakan daftar tilik, tapi kita hanya berprinsip bahwa yang penting kegawatannya teratasi, maka sebenarnya ini belum cukup. Karena sebenarnya prinsip tata laksananya itu ya seperti ini yang saya sampaikan, di termoregulasi, support pernafasan, pemantauan transisi, ngatasi defisiensi surfaktan, dan pemberian kafein sitrat segara. Tapi kalau cuman ini, kita tidak akan bisa mencapai tadi yang saya bilang, the golden hour-nya. Oke, nah, jadi kalau di sini kita bisa lihat bayinya tersebut, lihat nih, nih kita bisa lihat nih apa sih yang harus saya kerjakan gitu ya sejak awal gitu ya. Ini bisa mulai dari mencegah hipotermi gitu ya, mencegah hipotermi, kasih nutrisi parenteral sejak awal. Kita tahu harus diberikan dalam 1 jam pertama kehidupan ya nutrisi parenteral tersebut. Bagaimana bayi yang kita tolong tidak terinfeksi gitu ya, support kardiovaskular gitu ya, support bantuan pernafasan ya, dan sebagainya. Nah, di beberapa center mereka bahkan sudah punya ahli resusitasi spesifik untuk bayi-bayi yang kecil tersebut gitu ya, untuk bayi-bayi yang ELBW. Ini saya ambil salah satu contohnya ya. Jadi kita punya saat ini, kita tidak spesifik untuk ELBW, tapi untuk seluruh bayi lahir ya, untuk seluruh bayi lahir, tidak memandang usia gestasi ataupun berat lahir. Nah, mungkin alangkah baiknya kalau kita juga punya alur resusitasi untuk bayi-bayi kecil tersebut. Nah, apa sih yang membedakannya gitu ya? Yang membedakannya, kalau bisa kita lihat di sini bahwa di dalam algoritma ini mereka menyebutkan dengan jelas gitu ya kebutuhan awal untuk manajemen respirasinya, mereka akan memberikan apa gitu ya. Nah, kemudian jelas di sini kalau kita lihat di algoritma resusitasi pada umumnya kita akan menyebutkan hangatkan, keringkan, dan sebagainya, tapi di sini langsung mereka tuliskan bungkus bayinya dengan plastik gitu ya, dan tanpa menunggu adanya
gangguan sirkulasi, mereka sudah langsung memasang akses intravena. Nah, ini yang spesifik untuk bayi-bayi kecil. Kenapa sih harus pasang akses intravena dari awal ya? Nanti ini akan terkait juga selain untuk manajemen sirkulasinya, tapi juga terkait untuk manajemen nutrisinya. Saya akan paparkan antara yang dipasang lebih awal dibandingkan nanti dengan kita baru memberikan di NICU. Tentunya ini pasti akan ada untung ruginya, gitu ya. Nah, kemudian di dalam algoritma tersebut mereka juga memberikan box untuk adanya data quality improvement project-nya gitu. Jadi apakah dari algoritma resusitasi tersebut sudah dikerjakan atau tidak, tinggal dilakukan checklist seperti ini. Saya rasa ini cukup baik ya, kalau misalnya mau diterapkan, menurut saya cukup baik ya, sehingga tidak akan ada yang terlupa gitu. Jadi misalnya kita merasa bahwa oh ya udah nih kita udah punya infant warmernya oke, tahunya ternyata pas kita raba dengan tangan ternyata suhunya enggak tercapai gitu. Nah ini nih penting buat kita tahu ada cadangan yang namanya thermal mattress ya. Itu bisa dipakai untuk kelompok bayi-bayi seperti ini ya. Nah di sini uh, di algoritma tersebut mereka juga menyebutkan bahwa saat transfer ya bayinya tersebut harus terisolate dan hangat serta sebaiknya kalau bisa dihumidifikasi. Nah, humidifikasi ini nanti saya akan sampaikan ada beberapa tips ya seandainya kita tidak memiliki double wall inkubator yang memiliki humidifikasi. Oke, sekarang kita lihat lagi ke bawah. Di sini mereka minta untuk dipasang akses yang tadi saya sebutkan dan sudah dijalankan akses nutrisinya. Ya. Kemudian karena bayi-bayi tersebut umumnya tidak bisa kenaikan minumnya progres dalam waktu singkat, sehingga dibutuhkan pemasangan akses sentral yang paling mudah adalah umbilical. Nah, selanjutnya adalah pemeriksaan lab sesuai indikasi, tapi yang basic biasanya adalah pemeriksaan darah rutin ya. Di sini dengan hitung jenisnya, diambil kultur darahnya ya, analisa gas darah dan gula darah sewaktu. Kemudian diberikan antibiotik. Kita tahu first line-nya untuk neonatus adalah ampicillin dan gentamicin ya. Kemudian total cairannya nanti akan naik bertahap sesuai dengan balance diuresis pasien tersebut. Ini yang kita kerjakan di RSCM, jadi begitu ada calon kelahiran, daftar tilik ini akan kami pakai ya. Tanggalnya tanggal berapa, siapa tenaga kesehatan yang hadir, ini bukan apa-apa, ini supaya kita tahu apalagi yang mungkin saat itu juga entah tenaga medis yang mana yang harus kita tambah gitu ya, agar ini biasanya diisinya nanti terakhir selesai jalannya resusitasi, waktu lahir, dan kapan waktu masuk ruangan ini untuk menentukan apakah dia bisa ditransfer dalam waktu 30 menit atau tidak. Kenapa ada cut off 30 menit? Karena kita tahu ya, kita ingin mencapai the first golden hour. Artinya dalam 1 jam dia sudah stabil. Kalau sampai lama sekali kita tidak bisa mentransfer dia, kita sudah tahu bahwa mungkin ada hal-hal lagi yang harus diimprove, diperbaiki saat kita resusitasi sehingga resusitasi bisa berlangsung lebih cepat dan bayinya bisa stabil lebih awal. Okay. Yang pertama adalah konsultan neonatologi atau ya calon konsultan ini terinformasi dan hadir ya. Ini yang saya bilang yang saya modifikasi gitu ya. Yang kedua karena ekstrim prematur atau IABW biasanya dia di bawah 28 minggu dan dia membutuhkan surfaktan lebih awal, surfaktannya itu sudah kita sediakan di inkubatornya. Kemudian tipis resuscitatornya sudah diperiksa, baik tekanannya ataupun flow-nya dipastikan tidak bocor dan manometernya dipastikan tidak rusak. Humidifier-nya, jadi kita modifikasi ya seperti ini. Ini buat resusitasi, yang ini untuk transport. Ya, ini humidifikasinya bisa kita kerjakan sejak awal, sudah dipasang dan sudah hangat. Kemudian inkubator transportnya apakah berfungsi dengan baik, plastik dan topi biasanya di dalam sini, dan pastikan perawatnya sudah menyiapkan nutrisi parenteralnya ya, biasanya di order dari farmasi, tapi kita punya sudah floor stock jadi tinggal diambil, dan pemberian kafein atau aminofilin, serta sudah menyiapkan antibiotik. Oke.
Nah, ini untuk peralatannya bisa kita lihat perbedaan persiapannya untuk yang di delivery room dan di NICU. Prinsip sederhananya adalah di delivery room ini kita memakai infant warmer, tapi memang ada infant warmer itu yang bisa inkubator yang bisa langsung berfungsi sebagai infant warmer gitu ya.